Michael Kang jadi pemilik baru Olympique Lyon. Olympique Lyon secara resmi memulai era yang baru. Transaksi pengambil alihan klub yang ditandatangani pada Selasa lalu akhirnya kini selesai. Peresmian ini dilakukan setelah mendapatkan lampu hijau dari Badan Pengawas Keuangan Sepak Bola Prancis yang memastikan Lyon tetap berkompetisi di Liga Prancis untuk musim depan. Dengan rampungnya proses ini, pengusaha asal Amerika Serikat keturunan Korea Selatan yakni Michael Kang resmi menjadi pemilik baru sekaligus memegang saham mayoritas sebesar 87,8%. Tanjung Verde repotkan Spanyol dan Uruguay, Argentina waspada. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni tak mau menganggap remeh Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia. Ia menilai hiu biru, tim yang sulit terbukti bisa merepotkan Spanyol dan Uruguay di fase grup. Tanjung Verde bakal jadi ujian pertama albiceleste di fase gugur pada babak 32 besar dan Argentina tentu difavoritkan melaju dari babak 32 besar. Pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni tak mau menganggap remeh Tanjung Verde. Hal tersebut karena negara Afrika ini tampil cukup baik di dalam fase grup. Pemain muslim di Piala Dunia dapat perlakuan khusus dari FIFA. Pemain muslim mendapatkan perlakuan khusus dari FIFA sepanjang Piala Dunia 2026. Badan Sepak Bola Dunia itu diam-diam menerapkan kebijakan berbeda dalam seremoni penghargaan pemain terbaik pertandingan dengan menghilangkan seluruh branding sponsor minuman beralkohol ketika penerima penghargaan merupakan pemain muslim. FIFA menggunakan format berbeda ketika penerima penghargaan merupakan pemain muslim. Seluruh logo Michelob Ultra dihilangkan dan diganti dengan latar sederhana dan hanya menampilkan logo resmi FIFA dan juga bertuliskan Player of the Match. Afrika sukses kirim 9 tim lolos dari babak grup Piala Dunia. Afrika berhasil mencatatkan sejarah di Piala Dunia. Mereka untuk pertama kalinya berhasil meloloskan 9 tim dari babak grup. 9 tim itu adalah Afrika Selatan, Tanjung Verde, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Kongo, dan juga Aljazair. Tunisia menjadi satu-satunya tim Afrika yang gagal lolos setelah mereka selalu kalah di 3 laga yang mereka jalani. Messi rela dicadangkan demi pemain lain dapat menit bermain. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan Lionel Messi rela dicadangkan demi pemain lain mendapatkan menit bermain. Messi tak mengejar rekor di Piala Dunia. Messi baru bermain di menit ke-60 menggantikan Lautaro Martinez. Meski main sebagai pemain pengganti, Messi tetap mampu menunjukkan magicnya. Dan Scaloni kagum Messi tak berhasrat untuk bisa terus main demi mengejar rekor di Piala Dunia. Hal tersebut menunjukkan La Pulga sangat peduli dengan rekannya di tim Tenggo. Lionel Messi tak kunjung berhenti cetakan gol. Lionel Messi kembali menunjukkan kualitasnya saat membantu Argentina menutup fase grup Piala Dunia dengan kemenangan atas Yordania. Pemain berusia 39 tahun itu mencetakkan gol lewat tendangan bebas indah sekitar 10 menit sebelum laga selesai. Catatan gol itu membuat Messi berhasil mencetakkan gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Rekor tersebut semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Gagal lolos dari fase grup, Steve Clarke mundur. Setelah konfirmasi tersingkirnya Skotlandia di babak penyisihan grup Piala Dunia, Steve Clarke mengundurkan diri posisinya sebagai manajer. Selama masa kepemimpinannya, Clarke membawa mereka lolos ke Piala Eropa secara berturut-turut, sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun negara itu untuk bisa bermain di Piala Dunia. Gerald Kwanza cedera, Thomas Tuchel dibayangi krisis bek kanan. Gerald Kwanza mengalami cedera saat Inggris menang atas Panama dan membuat Thomas Tuchel khawatir tentang situasi bek kanannya tersebut. Tuchel mengakui bahwa ia khawatir tentang posisi bek kanan menjelang babak 32 besar Inggris melawan DR Kongo. Akhir dari perjalanan bersejarah Afrika Selatan. Afrika Selatan harus mengubur mimpi melangkah jauh di Piala Dunia setelah kalah tipis 0-1 dari Kanada di babak 32 besar. Klub pada masa injury time menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung di Los Angeles. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi perjalanan Afrika Selatan tetap layak mendapatkan apresiasi. Tim asuhan dari Hugo Broos tersebut berhasil mencatatkan sejarah dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya.
Real Madrid percayakan ban kapten kepada Federico Valverde. Federico Valverde akan ditunjuk sebagai kapten Real Madrid di musim depan untuk menggantikan peran dari Dani Carvajal yang telah hengkang. Setelah Dani Carvajal meninggalkan klub di musim panas ini, Valverde siap menjadi kapten pilihan utama dari Madrid. Ini merupakan bukti kepercayaan besar kepada pemain Uruguay tersebut yang kini diharapkan memimpin ruang ganti melalui era baru di bawah arahan dari Jose Mourinho. Xabi Alonso tak akan biarkan Real Madrid bajak Enzo Fernandez. Manajer Chelsea yakni Xabi Alonso dikabarkan tidak akan membiarkan Real Madrid membajak Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas tahun ini. Enzo Fernandez muncul sebagai opsi utama karena Jose Mourinho ingin melepas Eduardo Camavinga, pemain yang siap dijual Real Madrid dengan harga 60 juta euro di musim panas ini. Namun menurut Miguel Serrano, Xabi Alonso tidak akan membiarkan Real Madrid untuk bisa mendapatkan pemain Argentina tersebut. Atletico ditawari servis gelandang veteran gratis dari Munchen. Menurut kabar yang beredar dari AS, mengungkapkan bahwa Leon Goretzka telah ditawarkan kepada Atletico Madrid yang masih memburu tambahan opsi untuk sektor gelandang menjelang musim yang baru. Kontrak gelandang Bayern Munchen tersebut akan habis di tanggal 30 Juni dan ia akan berstatus bebas transfer pada pekan ini dan akhirnya telah menawarinya kepada Atletico sebagai salah satu destinasi yang potensial. AS mencatat bahwa gaji tahunan dari Goretzka di Munchen mencapai sekitar 15 juta euro. Juventus tawar Mils Villar. Juventus dikabarkan telah mengajukan penawaran kepada AS Roma untuk Mils Villar, namun Chielo Rossi menaruh harga tinggi untuk sang penjaga gawangnya tersebut. La Repubblica bahkan mengabarkan bahwa Juventus telah mengajukan penawaran 35 juta euro kepada Roma untuk bisa mendatangkan kiper Serbia tersebut. Namun pihak Chielo Rossi hanya akan mempertimbangkan untuk menjual kiper 26 tahun ini jika ada tawaran bernilai 60 juta euro atau lebih menurut warta tersebut. Napoli siapkan perpanjangan kontrak untuk Scott McTominay. Napoli terus berupaya mengamankan masa depan dari Scott McTominay di Stadium Maradona. Presiden klub yakni Aurelio De Laurentiis nampaknya sangat ingin memastikan bahwa gelandang kunci ini tetap menjadi bagian dari skuad Partenope. Dalam beberapa minggu mendatang, McTominay dijadwalkan akan bertemu dengan Direktur Olahraga Giovanni Mana dan De Laurentiis untuk bisa membahas perpanjangan kontraknya yang saat ini berlaku hingga Juni 2028. Fiorentina pertimbangkan datangkan Niklas Füllkrug dari West Ham United. Fiorentina tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Niklas Füllkrug dari West Ham United di jendela bursa transfer musim panas. Fiorentina berpotensi kehilangan Moise Kean, sementara Roberto Piccoli bisa pergi jika Kean tetap bertahan, dan La Viola telah mengevaluasi striker yang bisa mereka datangkan, dan nama Füllkrug muncul sebagai salah satu opsi yang bisa didatangkan. Ada dugaan bahwa Füllkrug bisa dipinjamkan, sementara jika Fiorentina terpaksa membelinya, kemungkinan besar harganya tidak akan lebih dari 3 juta euro. Bukan wacana, MU mulai serius datangkan Julian Alvarez. Dilansir dari AS, rumor ketertarikan MU terhadap Alvarez itu benar adanya. Setan Merah bahkan dilaporkan sudah mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa sang pemain di musim panas. Beberapa hari terakhir, MU dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agen dari sang pemain. Mereka mengungkapkan ketertarikan mereka untuk bisa memulangkan kembali sang striker menuju tanah Inggris. Namun laporan yang beredar mengklaim bahwa MU harus siap keluar uang yang sangat besar untuk bisa memboyongnya. Atletico dikabarkan hanya mau menjual sang pemain di angka 120 juta euro. Andoni Iraola segera depak pemain ini. Pelatih baru Liverpool yakni Andoni Iraola sudah mengambil keputusan terkait masa depan dari Federico Chiesa. Ia memutuskan untuk melepas sang winger di bursa kali ini. Menurut laporan dari Football Insider, Andoni Iraola sudah mengetahui keinginan Chiesa untuk tetap bertahan di Liverpool. Namun sang pelatih memilih opsi untuk tidak menggunakan sang winger di musim depan. Iraola menilai Chiesa kurang cocok dengan gaya main yang akan ia usung di Liverpool pada musim depan. Alhasil ia bakal lebih banyak duduk di bangku cadangan dan situasinya tidak berubah ketimbang musim yang lalu.
klub Inggris ini jadi yang terdepan datangkan Dusan Vlahovic. Spekulasi seputar masa depan dari Vlahovic kini memasuki babak baru. Sang pemain dilaporkan semakin dekat untuk pindah ke Inggris, namun ia tidak akan bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan dari Toto Juve, MU saat ini bukan yang terdepan untuk bisa mendatangkan jasa Vlahovic. Klub Inggris lainnya yakni Newcastle United dilaporkan jadi yang terdepan untuk transfer tersebut. The Magpies memang membutuhkan striker baru di tim mereka. Pasalnya performa dari Nick Woltemade di musim lalu relatif kurang oke, sehingga mereka butuh mesin gol baru di tim mereka. Melihat rekam jejak dari Vlahovic yang sudah teruji di Serie A membuat Eddie Howe sangat berminat untuk bisa membojong sang pemain ke St. James Park di musim panas ini. Chelsea cabut kesepakatan pribadi dengan Granit Xhaka. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Chelsea bermanuver cepat di bursa kali ini. The Blues dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Xhaka agar sang pemain pindah ke London Barat. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Xhaka tidak berpikir dua kali untuk menerima ajakan dari Xabi Alonso untuk pindah ke Chelsea. Xhaka dikabarkan sangat menyukai dilatih oleh Alonso. Kesuksesan yang ia raih di Leverkusen bersama Alonso membuatnya tertarik untuk bereuni kembali. Jika Chelsea serius menginginkan sang gelandang, dikabarkan mereka perlu membayar sekitar 10 hingga 15 juta pound sterling kepada Sunderland.